Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kembali bahwa sepanjang bulan Februari ini dan masih akan berlanjut sampai bulan depan, secara umum tema bulanan kita sebagai gereja adalah gereja yang sehat, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus Kristus. Dan untuk menjabarkan tema besar ini, pada minggu pertama bulan ini kita sudah bicara tentang bagaimana gereja yang berbuah bagi kemuliaan Kristus. Yang bacaan itu diangkat dari Yohanes pasal 15. Gereja yang sehat kalau gereja itu menghasilkan buah. Tapi syaratnya adalah harus tetap tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tetap tinggal di dalam kita. Karena itu Yesus kemudian bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu pada minggu kedua kita sudah bicara tentang secara umum tema besarnya adalah jangan menghakimi, yang diangkat dari Lukas pasal 6. Apakah Alkitab memang melarang untuk menghakimi? Sebenarnya tidak. Karena kita tidak boleh membaca Lukas 6 itu, mencabut itu dari konteks seluruh Alkitab. Yang dilarang oleh Alkitab adalah kalau kita menghakimi, memang sengaja mencari-cari kesalahan orang, memang sengaja membesar-besarkan kesalahan orang, memang sengaja untuk menjatuhkan dia, mempersalahkan dia, menjatuhkan dia, mempermalukan dia, mendiskreditkan dia. Itu yang tidak boleh. Karena itu Yesus kemudian berkata di Yohanes pasal 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi kalau yang mendorong kita untuk menghakimi adalah kasih, dan tujuan kita adalah untuk membetulkan dia, untuk mengembalikan dia kepada posisi yang benar, boleh. Karena itulah sehingga perlu melihat ulang. Karena kata menghakimi itu dia bahasa Ibrani, bahasa Yunani krino. Krino itu dia arti paling dasar adalah memilah, memilih, membagi. Misalnya asal usulnya itu diambil dari misalnya memilih mana tuh gandum, mana tuh ndak gandum, mana tuh padi, mana tuh beras, mana tuh buah yang baik, mana tuh buah yang ndak baik. Sehingga kemudian ditemukan definisi dari krino adalah menilai dan menyatakan sesuatu benar atau salah menurut standar formal yang berlaku, yaitu firman Allah. Jadi alat ukur kebenaran bukan logika, bukan nurani, tapi firman Tuhan. Karena bagaimanapun baiknya logika kita, hati nurani kita tetap sudah tercemar oleh dosa. Maka kita harus berani menyatakan mana benar, mana salah. Menyatakan sesuatu benar atau salah itu menghakimi namanya. Dan karena itu mesti menggunakan firman Tuhan. Jadi harusnya kalau kita saling mengasihi, maka kita tidak akan pernah sengaja mencari-cari kesalahan orang, membesar-besarkan kesalahan orang, dan kemudian bermaksud untuk menyatakan dia salah tapi tujuannya untuk menjatuhkan dia. Jadi secara umum sebenarnya Alkitab bilang hakimilah dengan adil, karena itu harus menjadi tugas semua orang Kristen. Dan minggu ini kita untuk menjabarkan tema bulanan itu, kita bicara sepanjang minggu ini tentang kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Nah, ini tema-tema yang menarik untuk membuat kita menjadi seperti tema bulanan, gereja yang sehat, gereja yang berakar,
gereja yang bertumbuh dan gereja yang berbuah bagi Kristus. Sekali lagi tema kita minggu ini adalah tentang kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Sudah umum diterima baik di dalam tradisi Yahudi maupun tradisi kekristenan bahwa Salomo menulis 3 kitab. Yang pertama, waktu dia masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Karena itu coba baca Kidung Agung, penuh dengan bahasa-bahasa orang muda. Termasuk bagaimana dia memberi apresiasi dan kekaguman yang besar pada perkara-perkara cinta. Lalu setelah dia parubaya, umur 40-an atau 50-an, dia menulis kitab Amsal. Nasihat-nasihat yang sangat bijak, kata-kata mutiara yang tidak pernah dipikirkan orang, tapi tiba-tiba keluar dengan sangat lancar, mengalir sedemikian rupa dari mulut dan dari jari-jari Salomo. Karena memang kita semua tahu bagaimana Alkitab mengatakan Salomo adalah raja yang paling luar biasa, mendapatkan kelimpahan hikmat dari Tuhan karena memang dia pernah meminta itu. Sudah mungkin pernah membaca 1 Raja-Raja pasal 3, ketika Salomo meminta, Tuhan berikan aku hati yang benar, hati yang bisa membedakan mana benar mana salah, hati yang bisa membedakan mana kehendak Allah, termasuk hati yang bisa menghakimi umat Tuhan. Di dalam bahasa Tawarik dia meminta hikmat, tapi dalam bahasa 1 Raja-Raja dia meminta hati yang benar. Dan dari situ betul Tuhan pernah bilang begini Pak Salomo, sebelum engkau tidak ada raja seperti engkau, sesudah engkau tidak ada raja seperti engkau, selama engkau berkuasa tidak akan pernah ada raja seperti engkau. Lalu kita membaca 1 Raja-Raja pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Di situ ada penggambaran bagaimana keagungan, kebesaran, bagaimana Salomo melahirkan banyak syair, banyak amsal, bahkan dicatat dia pernah menulis lebih dari 3.000 amsal. Tapi kita hanya membaca 31 pasal kitab Amsal. Itu dia ditulis kapan? Waktu umurnya dikatakan parubaya. Parubaya itu kalau lihat di kamus kan 40-an ke atas. Tapi waktu dia sudah tua, tidak tahu berapa umurnya. Waktu dia sudah tua, dia menulis kitab yang ketiga, kitab Pengkhotbah namanya. Kalau saudara membaca seluruh kitab Pengkhotbah 12 pasal, tidak lama, 12 pasal, paling tinggi setengah jam selesai. Paling tinggi setengah jam saudara bacain 12 pasal. Saya berharap saudara membaca minggu ini karena kita harus mendengarkan, kita harus membaca Pengkhotbah. Karena ini betul-betul semacam ungkapan hati, kesaksian, luapan isi hati seorang yang telah melihat semua, yang telah merasakan semua, yang telah menemukan semua yang paling diinginkan orang, yang paling ingin dicari orang, yang paling didambakan oleh semua orang. Salomo telah memperolehnya. Apa yang paling diinginkan semua orang sepanjang zaman, Salomo sudah dapat. Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia sepanjang abad, Salomo sudah dapat. Apa yang paling disukai oleh semua orang sepanjang abad, Salomo sudah dapat. Apa yang paling didambakan oleh semua manusia sepanjang zaman, Salomo sudah dapat. Apa yang paling ingin dilihat oleh semua orang di bawah kolong langit ini, Salomo sudah lihat. Apa yang paling ingin didengar oleh semua orang, Salomo sudah dengar. Apa yang paling ingin dinikmati oleh semua orang di sepanjang abad di bawah kolong langit ini, Salomo sudah nikmati. Tapi tiba-tiba di akhir hidupnya dia bilang ternyata semua itu sia-sia. Sehingga di dalam kitab Pengkhotbah muncul 38 kali kata sia-sia dalam bahasa Ibrani, hevel atau hebel. Sia-sia. Menjadi raja, menjadi kaya, memiliki nama baik, menulis buku,
menjadi masyhur, memiliki segala kelimpahan, menikmati semua yang indah di dunia ini, makan minum yang enak, perkara-perkara seks yang luar biasa, semua telah dia lihat, dia alami, dia nikmati. Sekali lagi setelah dia menjelang hari senjanya, dia bilang semua itu sia-sia. Ada satu yang tidak sia-sia, dia bilang. Apa? Carilah Tuhan dan taatilah ketetapan-ketetapannya. Amin. Tinggal itu yang tidak sia-sia. Kenapa harus taati Tuhan? Kenapa harus cari Tuhan? Kenapa harus takut akan Tuhan? Lalu Salomo bilang di akhir-akhir ayat pengkhotbah, ingatlah suatu saat kita semua akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Disitulah Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Apa yang engkau lakukan dengan hidup yang aku berikan kepadamu. Dan dari semua yang dia bilang sia-sia, cuma satu yang tidak sia-sia, dia bilang. Waktu dia bicara itu nadanya seperti bersemangat. Cuma ada yang tidak sia-sia, cuma satu. Apa itu? Carilah Tuhan, takutlah akan Tuhan, taatilah ketetapan-ketetapannya. Secara khusus pasal 11 ini bicara tentang apa? Bagaimana hidup yang tidak sia-sia itu adalah hidup yang murah hati. Wah, bagus sekali. Karena pada akhirnya Salomo bilang, kita semua akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Kita semua akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Karena itu, supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya hidup kita boleh bermakna, supaya hidup kita boleh bernilai, bermurah hatilah. Secara umum itu yang menjadi tema besar di pasal 11 ini. Hiduplah dalam kemurahan hati. Lalu di sini kita mendapati beberapa prinsip sekaligus beberapa alasan tentang kenapa kita harus bermurah hati. Yang pertama, ayat 1 dan ayat 2 itu tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita hanya membaca ayat 1, kita akan kebingungan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Harus dibaca bersama dengan ayat 2. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Secara sederhana ayat-ayat ini bilang, bermurah hatilah. Sekalipun kadang-kadang mungkin kemurahan hati itu nampaknya tidak berguna, nampaknya tidak sia-sia, nampaknya tidak tepat, nampaknya ditujukan kepada orang-orang yang tidak layak. Ibarat engkau melemparkan roti ke air, kelihatannya itu sia-sia. Tapi ingatlah, kemurahan hati yang engkau lakukan hari ini suatu saat akan berbalas, sekalipun mungkin lama. Amin. Kelihatannya sia-sia, dapat rasa ndak dapat apa-apa orang. Pewujudan kemurahan hati itu tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang bersifat materi, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang bersifat jasmani, tidak selalu dalam bentuk yang bersifat kebendaan. Tapi pewujud nyataan kemurahan hati itu bisa sampai pada perkara-perkara rohani. Beberapa penafsir dalam pulpit commentary mengatakan itu. Ketika kita menunjukkan kebaikan, tidak selalu ukuran kebaikan itu berbagi uang, berbagi materi, tapi juga berbagi ide, berbagi ilmu, berbagi gagasan, berbagi pemahaman, berbagi firman, berbagi Injil. Lakukanlah itu, berikanlah itu. Sekalipun nampaknya tidak ada dampak apa-apa. Ibarat engkau melemparkan roti ke air. Coba lempar tuh roti ke air. Ini dapat lihat sia-sia, dapat lihat ininya tidak berguna. Mar percayalah, Alkitab bilang, engkau pasti akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Hal-hal yang baik yang kita tabur hari ini, benih baik yang kita tanam hari ini,
kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan yang kita tanam hari ini, percayalah pasti akan bertumbuh sekalipun mungkin lama. Amin. Kalau tidak begitu, engkau tidak akan bermakna, engkau tidak akan bernilai, dan engkau akan menjadi sia-sia, kata pengkhotbah. Bermurah hatilah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sekali lagi poinnya adalah bermurah hatilah, berbuat baiklah, sekalipun nampaknya untuk sementara waktu hal itu kok kelihatannya tidak pantas, tidak layak, atau seolah-olah sia-sia, seolah-olah tidak mendapat dampak. Tapi yang kedua di sini juga dikatakan, tunjukkanlah kemurahan hatimu, kebaikan hatimu tanpa batas. Itu yang dimaksud di ayat, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Maksudnya tunjukkan kemurahan hati itu tanpa batas. Betapa sering kita mau bantu orang, Marlia dulu ndak lekuat basudara orang. Percuma le, biar ke sana dia. Ya toh kalau basudara boleh, atau nyandak lekuat satu gereja tuh orang, atau nyandak lekuat satu agama tuh orang. Nah, itu menentang prinsip-prinsip Alkitab. Bermurah hatilah tanpa melihat dia ada hubungan saudara, satu gereja, satu jemaat, satu agama. Bermurah hatilah. Tunjukkan kebaikan hatimu kepada 7 atau kepada 8. Itu maksudnya tanpa batas. Di ibadah PL baru-baru ada PL Susia bilang 7 itu menunjuk angka sempurna, 8 itu unlimited, tak terbatas. Jadi betul, saya membaca ulang tafsiran-tafsiran yang sangat patut dipercaya. Ini maksudnya bermurah hati tanpa batas. Bermurah hatilah kepada sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan tidak lama dari sekarang malapetaka akan datang. Ini bisa berarti 2 hal, kata beberapa penafsir yang baik. Pertama, orang kan yang tidak tahu mau jadi apa hari esok. Mungkin besok datang bencana, dan akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk bermurah hati. Mungkin, kasih contoh praktis. Kita melihat ada orang yang aduh lagi kesusahan, lagi sakit, lagi menderita. Sebenarnya pada diri kita ada kemampuan untuk menolong dia, tapi orang menunda-nunda pertolongan itu. Sebelum orang tunjukkan tuh, orang pe kemurahan hati, dia so mati. Menyesal. Atau sebaliknya, ayat-ayat ini juga mau bilang, ingatlah, kalau bencana terjadi, kalau kesusahan datang, mungkin engkaulah yang membutuhkan kemurahan hati orang. Karena apa yang engkau lakukan bagi orang lain, sangat mungkin itu yang orang lain akan lakukan untuk kita. Betul enggak? Contoh praktis. Saya tidak tahu bagaimana di sini, tapi di beberapa tempat yang saya datangi, contoh praktis kali ini praktis sekali. Coba lihat di masa-masa duka cita. Tuh orang-orang yang nyandak datang di rumah duka. Waktu orang baking sabua dia ndak pernah muncul.
Di rumah duka selama masa-masa duka cita dia tidak pernah datang. Coba lihat, giliran dia atau dia pe keluarga ditimpa duka cita, kematian. Rasa-rasa deng tu sabua dorang mau suruh ngana baking sendiri tu sabua. Ngana pigale sendiri ngana pe kubur. Saya tidak tahu kalau di sini bagaimana, tapi di tempat-tempat lain saya telah melihat itu. Gitu nak? Rasa-rasa dorang mau suruh bangun padi, bangun kawan. Berdiri dari petisi itu, ngana dulu tidak pernah datang, ngana gale sendiri ngana pe kubur, ngana baking sendiri ngana pe sabua. Ayat-ayat ini bilang ingatlah malapetaka akan menimpa bumi, kita tidak pernah tahu. Ini berarti bisa saja maksudnya ketika orang menunda kemurahan hati akhirnya kita terlambat dan betul-betul akhirnya kita seharusnya boleh menunjukkan kemurahan hati kepada orang itu, tapi akhirnya orang itu sudah terlanjur misalnya mati. Atau sebaliknya ayat-ayat ini juga mau bilang ingatlah suatu saat mungkin kitalah yang membutuhkan kemurahan hati itu. Kitalah yang mungkin akan membutuhkan belas kasih dari orang. Kekayaan kita, kemiskinan kita akan dilupakan orang waktu kita sudah mati. Tapi kemurahan hati sulit dilupakan orang. Amin. Kita pernah cerita di beberapa kolom dulu waktu kita masih di jemaat sebelumnya, atau selama periode pelayanan saya menjadi pendeta, kita belum pernah dengar ada orang begini. Misalnya kalau di duka, pendeta sudah mati sana kasih yang pendeta pemiskin sekali, kita belum pernah dengar. Atau sebaliknya, pendeta sudah mati sana pendeta kaya sekali dia pendeta, kita belum pernah dengar. Kekayaan kita atau kemiskinan kita akan hilang dari ingatan orang setelah kita tiada. Kita sudah pernah dengar orang begini, pendeta sudah mati sana pendeta baik sekali dia, peringan tangan sekali dia pendeta, siapapun sampai anak-anak, kemurahan hati orang akan ingat sampai orang sudah ada. Sebaliknya kita lesu pernah dengar tuh begini, pendeta jangan bilang-bilang kayak apa sudah mati sana pendeta koncudu ya dia pendeta koncudu sekali dia. Masalah iyo dari kuat dorang penenek so begitu pendeta, dulu di lorong sini pendeta cuma dorang penenek tuh ada lemong Cina, sampai dorang pe lemong Cina tapi ika akan kain-kain merah pendeta, supaya orangnya ndak mau pi ambe-ambe dengan anak-anak tako badekat. Orang tua lesu bilang pak anak-anak jangan pi ambe tuh lemong Cina sana, ngoni lihat ada kain merah di situ. Koncudu sekali ya dorang pendeta. Sekarang lihat dia pe anak cucu coba iko ya pendeta. Kekayaan atau kemiskinan kita akan dilupakan orang, kemurahan hati atau kekoncuduan kita sulit dilupakan orang. Bagaimana dengan kita? Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu terjatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat-ayat ini secara sederhana bicara tentang apa? Ada penafsir bilang begini, belajarlah dari alam. Kalau tuh awan itu sofoldeng air, dia akan curahkan. Dia ndak akan tunda, dia ndak akan peduli apakah orang sementara bajumur baju atau bajumur cingke. Pokoknya kalau sofol tuh awan dia akan curah. Dia tidak akan menunda, dia tidak akan menunggu waktu yang tepat. Tapi ini sebenarnya gambaran tentang apa?
Jangan pernah menunda. Kita menemukan prinsip ketiga di sini. Yang pertama, tunjukkan saja itu, sekalipun nampaknya tidak ada hasil for orang, nampaknya sia-sia, nampaknya tidak layak, lakukan saja. Yang kedua, lakukan itu kepada sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, jangan menunda, jangan tunda. Sama dengan petani kata di sini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Gambarannya secara sederhana maksudnya, nggak usah tunggu waktu yang tepat, nggak usah tunggu cuaca yang baik. Cuaca sekarang makin sulit diprediksi. Tunggu Jo, sama dengan petani kan. Saya lewat Joko ini musim hujan, baru pibatana. Nggak usah. Sebenarnya itu gambaran tentang apa? Nggak usah tunda. Kita nggak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi hari esok. Jangan pernah menunda kebaikan hanya karena misalnya kita mengira kita masih punya waktu hari esok, masih ada waktu yang akan datang. Semua bentuk kebaikan jangan pernah tunda untuk lakukan. Dalam perkara apa saja. Satu waktu ada omak datang pak kita waktu di jemaat sebelumnya, pendeta, kita mau jujur terus terang pak pendeta, kita ada yang tapi kakak 9 tahun ndak baku bicara. Hah? Gara-gara apa? Gara-gara budel. Begitu ya. Kemarin pendeta kita so pergi pak dia minta maaf. Kita tahu dia tuh salah, biar kita tuh minta maaf pendeta. Kong tapi kakaknya mau usah maaf. Oh begitu ya. Pendeta kuat pergi bicara akan tapi kakak. Oke. Nanti besok kita pergi. Orang so tahu kita 1 kali 1 kan. DP besok tak datang omak. Kemarin tuh omak PAD dari pastori. Kung dah dia cerita begini kong omak kata nih mau usah maaf. Betul deh. Kita tidak pakai huha-huha langsung bilang. Apa dia bilang? Betul pendeta. Kenapa begitu? Terlalu sakit kita pe hati dia nak bikin pendeta. Oma, Tuhan leda bilang, orang le terlalu banyak bikin sakit hati pada dia. Mari dia so ampuni orang. Dia so mati for orang. Bagaimana? Yesus bilang, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, aku juga tidak akan mengampunimu. Kalau engkau datang kepada aku, engkau menghadapku, datang di mesbahku, datang di pelataranku, lalu mengingat ada perkara-perkara yang belum engkau selesaikan dengan sesamamu, kembalilah, selesaikan perkaramu dengan orang lain, lalu kembalilah kepada aku. Bagaimana itu? Ya pendeta berat ya tapi hati. Begitu ya. Oma aja berdoa Bapa kami. Ada ya pendeta. Maksudnya oma hafal dari Bapa kami yang di sorga sampai amin. Hafal dari sekolah minggu tak so hafal. Tuh di kalimat situ dan ada tuh begini, dan ampunilah kami. Bagaimana? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oma aja bilang itu. Ada ya pendeta. Kong kiapa nak baking? Jadi ini ada orang berarti begini. Dia pemulu begini, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari itu dia pemulu, mari dia hati begini, dan ampunilah kami walaupun kami tidak mengampuni orang yang bersalah pada kami. Buktinya dia tidak bikin kan? Bagaimana? Sudah terserah omak. Begini jodang pendeta, dia setawaran pak kita. Begini jodang pendeta, kita janji sebelum kita mati tamu ampuni pada dia. Kita kaget. Memangnya omak so tahu so mau mati kapan? Orang ton hampir tak biar aja. Orang ton dano peloga to begini. Memang dek pendeta belum tahu. Markan biasa kalau semua mati ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Tanda apa?
Misalnya orang kalau so saki-saki, berarti so dekat-dekat itu ya pendeta. Kita bilang, Oma, puji Tuhan kalau sebelum mati ada tanda-tanda. Bagaimana kalau tidak ada tanda-tanda? Bagaimana? Misalnya apa pendeta? Misalnya karena so ganas ini toh. Misalnya Oma pi pasar sabantar naik ojek kong kuda ruju dari belakang. Mati ciri dari motor mati. Nyandak Riki baking pengampunan karena ndak Riki ada tanda-tanda lebih dulu. Bagaimana? Dia bilang, iya oke. Terserah, kita semua pulang. Nah, sebelum pulang tong berdoa dulu. Dia besok talia 2 orang sobat jalan mau pi ibadah lansia. Akhirnya selama 4 tahun kita masih itu 5 tahun di Tonda. 5 tahun di Tondanus itu masih ada 4 tahun tada lihat dong hidup sama-sama. Dan setelah orang pindah di Tomohon dengar semua meninggal. Mar dorang tinggal selama 4 tahun itu satu rumah. Jangan menunda kebaikan hanya karena kita mengira masih ada hari esok untuk kita. Jangan. Cobalah berpikir ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Mari coba pikirkan ini. Hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhir kita hidup. Nanti Jo. Kiapa Bapak belum kita so lama di sini kita tidak lihat-lihat japi gereja. Kita memang selama ini lalai pendeta. Mari kita janji komang mulai bulan Januari kita semua rajin-rajin pe gereja. Mulai Januari, sekarang bulan apa? Masih kok bulan November ini pendeta. Saya lewat Jokomang ini 1 tahun ini. Terus terang memang kita lalai. Mari kita janji mulai Januari, mulai tahun depan kita semua rajin. Bagaimana kalau ndak Riki Januari? Betul ndak? Kadang-kadang orang so tahu tuh kebaikan hati itu mesti baking, mari orang tunda. Ayat ini bilang hati-hatilah. Jangan tunda, jangan tunggu cuaca yang bagus, jangan tunggu saat yang baik. Ndak mau jadi. Kalau sibuk lihat awan, sibuk lihat cuaca, akhirnya ndak baking apa-apa, akhirnya sia-sia. Bermurah hatilah, jangan tunda. Hanya karena orang-orang yang misalnya membutuhkan itu, mungkin orang tidak kenal. Saya ada masing-masing kita punya boleh mungkin saya sedang memancing saudara untuk membangkitkan ingatan-ingatan tentang bagaimana hidupku selama ini. Pernah satu kali waktu kita masih di Tondano, pagi-pagi setelah pulang ibadah kita capek sekali. Jadi kita duduk-duduk sambil bauni berita. Tiba-tiba babunyi kamar di luar. Selamat pagi. Tak dengar suara ibu-ibu. Selamat pagi. Tabahoba ke sana. Oh, ada ibu kita tidak kenal. Kita belum pernah lihat, belum pernah dengar dia suara. Baru kali itu muncul. Kita lihat ada bembeng-bembeng tuh apa itu? Tupperware dia nama. Tuh itu Tupperware dia nama martu besar nang. Tas sudah pak intip karena transparan, tas sudah pak lihat di dalam ada tuh apa ya dia nama tuh bete, tuh ikan putih, tuh kacang, dah campur dang kong so taruh di mika. Apa dia nama sini? Apa itu? Pampis ke apa begitu dang. So taruh di mika kecil. Kita bilang oh coba jual ini, kita sudah paduga. Selamat pagi pendeta. Itu rumah ndak tulis nama pastori atau apa? Kita pikir dari mana dia tahu kita pendeta? Kita belum pernah lihat dia. Tapi sudah, mari ibu masuk. Kita ingat di Alkitab bilang, ingatlah ada orang-orang yang tanpa sadar sedang melayani malaikat. Kita pikir-pikir begitu, coba pikir positifnya. Kurang kaget ini malaikat dan menyamar sebagai penjual. Ya, Alkitabnya prinsip itu. Ada orang yang tanpa sadar ternyata yang dia layani adalah malaikat. Di mana dia ayat pendeta? Cari, jangan malas. Kita suruh masuk dulu ibu. Ibu dari mana?
dari sana. Oh begitu ya. Pendeta, kita kuat jabat jual ini. Kita bilang, ibu minta maaf, kita kuat mau tanya, ibu tahu dari mana kita pendeta? Kita kuat saudari rumah sebelah pendeta, kong dorang tunjung. Oh begitu, oke. Ini apa dan? Jual. Oh, dalam rangka apa? Bantu gereja. Nyanda pendeta. Apa dang? Kolom. Nyanda Begini kuat pendeta, kita kasiang jaba bantu kita pelaki sekarang sementara cuci darah. Kita bajual, no? Bajual ini siapa tahu boleh menopang kita pelaki kasiang sendak kerja bacuci darah dia kita bantu. Oke. Saya langsung tergerak oleh belas kasihan, sama dengan Alkitab bilang, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kasihan. Mak kita ndak kenal ini siapa, Mardia so bilang dia laki jabat cuci darah. Bagaimana lagi kita pe hati ini? Kung waktu itu kita pedoi, maafkan. Kita pedoi cuma ada 20.000. Dan tadi barusan ada jemaat kasih beberapa orang yang karena kita melayani, lalu orang kasih. Kita bilang ini bukan berarti orang cari doi pergi pelayanan nyanda. Cuma karena ada orang bermurah hati kasih. Kong kita sampai di rumah tak ada reken tu doi 200.000. Lalu kita mulai hitung-hitung, Pak, kita kurang ada 20.000 dan tu 200.000 tak ada kasih tadi. Gimana ini? Marta tidak bilang Pak Diat, cuma dalam hati dong. Ibu berapa reja jual itu? 15.000 pendeta. Mar terserah pendeta mau ambil berapa. Kita nih tahu bagaimana tiba-tiba kita putuskan begini. Tak kasih tuh 200.000 yang jemaat baru udah kasih tadi pagi. Kita pikir-pikir kurang kaget lewat Tuhan mau uji kita. Apa tuh kemurahan hati dari Tuhan melalui jemaat kong kita koncudu pak orang lain yang membutuhkan. Kita langsung kasih, ibu napa? Kita nyandak mau ambil supaya ibu boleh jual di tempat lain, boleh jadi doi kita mau kasih. Dan dia tak kaget. Dapat tuh 200.000 doi merah 2. Pendeta sudah terlalu banyak ini. Enggak, kasih ibu perlu. Pak kita pikir-pikir kita masih ada beras, masih ada ikan, masih ada doi 20.000 untuk naik motor ke sana kemari. Cukuplah. Singkat cerita dia pergi. Mar akhirnya dia setinggal jo. Pendeta setinggal jodang 1 rasa akang. Oh, boleh jodang, saya tinggal 1. Mar enggak usah setinggal sebanyak harga 200.000. Dia pergi. Serta dia so pergi, mungkin iblis babi saya begini, mungkin kiapa ngana suka saya semua, kung for ngana apa? Hati-hati saudara, kita tahu itu iblis bicara intimidasi. Ngana dang apa? Kadang-kadang begitu kan. Sudahlah, iblis, enyahlah engkau. Kita bilang begitu, kita so kasih itu, dan ikhlas. 1 minggu kemudian, kita datang di satu kolom baca cerita. Ini yang tahu kiapa tuh cerita tak sampai ke sana di kasus itu. Tiba-tiba ada salah satu ibu di kolom itu, dia bilang begini, pendeta, tuh tante itu udah pergi pak pendeta. Saya bilang iyo. Dia tuh dah bawa tupperware, dapat jual tuh apa tadi? Tuh pampis toh. Dia dah pakai baju warna begini, dah pakai celana begini toh. Saya bilang ibu tahu. Tunggu pendeta, dia dah pergi pak pendeta. Iyo, kiapa re? Kung pendeta dah bakase? Ada ya? Pendeta sorry ya kita mau bilang. Pendeta dia dah bilang toh dia pelaki jabat cuci darah toh. Dia bilang iyo ya. Kiapa ibu tahu, ibu kenal? Dia bagaro kepala. Dia bilang kiapa ya? Pendeta, sorry ya pendeta. Kita kenal ya tuh tante itu dengan dia pelaki dengan dia keluarga di sana. Mar sorry pendeta tamu bilang, pendeta dia jabat towo ya. Dia so tipu tuh pendeta. Hah? Dia pelaki pendetanya ndak jabat cuci darah, ada sehat-sehat di sana. Mar itu bahasa dia selalu bilang untuk mendapatkan orang belas kasih. So banyak tuh dia ada baking begitu. Saya bilang kurang ajar tuh orang itu.
Deng pendeta dia tipu, apalagi itu ndak pendeta. Bah betul ini Jampaku Sedu ini. Betul pendeta, kita kenal sekali dia pendeta. Dan selama lekok dia aja baking begitu pendeta. Hah? Sudahlah. Mari seingat saya, entah kenapa, sebenarnya setelah peristiwa dia ada tipu itu, 3 hari kemudian, itu kita baru dapat tahu 1 minggu kemudian kan. Tapi sebenarnya 2 atau 3 hari sesudah itu, tiba-tiba ada satu penatua, pagi-pagi dia singgah di rumah penatua di jemaat itu. Dia singgah. Dia bilang, pendeta kita nak mau lama. Dia bilang, masuk dulu kuat. Kayak berapa penatua? Masuk dulu. Dia bilang, sudah Jok kita mau pergi kantor. Dia ada pakai baju keki, dia mau cepat-cepat dan naik motor. Kita mau pergi kantor, pendeta sudah terlambat. Kayak apa? Pendeta kita PMA itu ada suruh bawa ini Pak Pendeta. Kita lihat dia kasih sampul. Dia bilang, ini kayak apa? Ini ndak ada ujang, ndak ada badai, kayak apa? Ada petir ini maksudnya. Ini sampul for apa? Ini tahu pendeta pokoknya mah itu aja cuma bilang pi bawa Pak Pendeta. Jadi Isu pergi, bilang mau berdoa dulu, bilang sudah Jok pendeta kita semua terlambat mau pi basidik le. Isu pergi, dia pergi kita lihat ini doi apa? Dia cuma kasih, bilang mah itu ada suruh bawa. Kita lihat DP doi di dalam 600.000. Lalu setelah saya tahu dia ditipu, saya ditipu, kita bilang sebelum kita tahu dia ada tipu, Tuhan so ganti 3 kali lipat dari yang pernah dia tipu Pak kita. Pesannya apa? Jangan menunda kebaikan hanya karena engkau takut ditipu. Jangan menunda kebaikan hanya karena engkau tidak pernah mengenal orang itu. Taburkan benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama baik. Sejak masih muda sampai setua, Alkitab ini bilang lanjutkan, terus menerus lakukan tanpa pamrih. Tuhan di ayat 1 memang dapat liadang dia pekesan Tuhan kok mau ganti. Tapi ingat juga di ayat 6 seolah-olah mau bilang juga mungkin juga ada yang nyanda akan berhasil. Tapi misalnya dalam perkara-perkara rohani ada juga beberapa penafsir bilang termasuk ketika kita memberitakan firman, beritakan saja, kabarkan saja Injil itu. Karena misalnya ibarat Yesus pernah cerita di dalam Matius pasal 13 kalau tidak salah kan, ibarat tentang seorang penabur. Ada benih, benihnya sama baik, metodenya sama baik, tapi ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ada benih-benih yang tumbuh, ada benih-benih yang tidak tumbuh. Lakukan saja, tabur saja. Kita tidak tahu mana yang akan bertumbuh. Saya juga tidak tahu. Semua khotbah yang mendorong saudara untuk bermurah hati, siapa yang akan dijangkau, siapa yang akan digerakkan, saya tidak tahu. Tugas saya menabur saja. Kepada siapa, kepada hati siapa ini akan bertumbuh? Tak tahu. Atau mungkin semuanya bertumbuh. Teman-teman Pelsus, pendeta kita seolah-olah kita hari-hari kita piseker pada dia, nah iya muncul-muncul, lakukan saja terus-menerus. Pokoknya tiap ibadah kita piseker, dia bilang, iyo kamu kajo, oke kamu kajo nanti baiko. Sampai so kelar tuh ibadah, sampai so minggu depan dia ndak sampai-sampai ya pendeta. Tapi bilang sudahlah, lakukan saja. Lakukan saja, karena mungkin apa yang kita tabur hari ini memang mungkin tidak langsung bertumbuh hari ini, mungkin lama sesudah itu. Orang petugas menabur saja, lakukan saja, bicara saja, beritakan saja, Injil kabarkan saja. Orang yang tahu mana tuh berhasil kan, sudah lakukan saja. Tugas kita menanam, urusan Tuhan untuk menumbuhkan. Amin. Tapi kalau kita tidak menanam, apa yang akan ditumbuhkan? Jangan berhenti. Ayat-ayat ini bilang, jangan capek untuk berbuat baik, jangan capek untuk bermurah hati, jangan capek untuk berkorban, jangan capek untuk berseker. Lakukan saja. Dia tidak tanggapi, tidak apa-apa, bikin saja. Mungkin nanti lama dari sekarang. Dan yang paling terakhir ayat 7 dan 8 secara sederhana bilang,
Hanya jika engkau telah melakukan semua itu, engkau boleh bersuka cita sepanjang umurmu. Karena ingatlah, suatu saat kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Hiduplah sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bagaimana kita suatu saat akan masuk dalam dunia yang akan datang. Ini ayat tidak bermaksud mengatakan bahwa perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, iman yang menyelamatkan kita. Tapi semua benih baik, semua kemurahan hati, semua benih-benih baik yang kita taburkan hari ini akan berdampak suatu saat kita akan mendapat upah. Baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Baik terhadap kita maupun mungkin balasannya, imbalannya kepada anak cucu kita. Kadang-kadang orang tua yang tanam tuh pohon mardepe buah, anak-anak yang pete. Begitulah dalam perkara-perkara rohani. Tugas kita, tetaplah bermurah hati, tanpa pandang batas, tanpa pandang bulu. Jangan capek, jangan menunda, jangan karena kita misalnya tidak tahu bagaimana dampaknya lalu kita menunda-nunda. Lakukan terus-menerus, itu yang akan membuat hidup kita bernilai. Dan kita boleh mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan bersuka cita. Amin.